Sadam, idealnya memang seorang influencer, dalam ini tokoh-tokoh, apalagi tokoh agama, ya, tokoh gerakan, idealnya ya didorong supaya ini orang menjadi optimis memandang masa depan. Sebagai ya warga negara, ya kita dorong ya warga negara kita nih yang berbangsa dan bernegara ini, kita dorong supaya mereka optimis memandang masa depan, bahwa kehidupan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dikobarkan semangat mereka supaya hadapi tantangan yang ada. Gunakan semua potensi yang ada ini, baik sumber daya alam, baik sumber daya manusia yang melimpah, dan pendidikan yang makin terjangkau, yang memiliki anggaran yang besar, sehingga apa? Perpaduan antara kekayaan alam, sumber daya manusia, dan ya makin terdidiknya manusia Indonesia, sehingga kita ini akan menjadi bangsa yang besar sekaligus bangsa yang maju dan modern. Nah, itu yang harus kita kobarkan semangat ini kepada ya warga bangsa yang mayoritas di Indonesia Islam. Maka para penceramah, para habaib, para pendidik ini juga harus ya membangkitkan semangat ini, semangat masa depan yang lebih baik. Nah, tapi ya yang saya lihat ada ini, ya padahal dia influencer, dia itu tokoh baik politik maupun agama, yang keluar dari mulutnya ini pandangan-pandangan pesimisme, seolah-olah sebentar lagi ini kita akan menjadi negara bagian Cina, atau juga wilayah Indonesia yang luas ini diduduki Cina. Nah, inilah sikap-sikap pesimis ini bisa merusak ya warga negara, sehingga menjadi tadi itu tidak percaya diri. Padahal ya betapa dalam lingkup ASEAN saja kita ini negara yang sangat diperhitungkan, baik pengaruh politik maupun memang kemajuan ekonominya diakui, termasuk oleh dunia kemajuan Indonesia itu. Dan memang perpaduan antara kekayaan alam, kemudian ya jumlah ya rakyat Indonesia, di samping tadi perjalanan sejarahnya yang dipadukan juga dengan pendidikan, sekarang kita ini termasuk kategori bukan negara gagal. Kita ini sebagaimana negara nggak banyak di Timur Tengah, kita termasuk negara yang kalau tidak ada aral melintang akan menjadi negara besar di dunia, ya, yang akan menyusul China, Amerika, dan beberapa negara Eropa. Ya, akan kita lewati itu karena kekuatan itu, kekayaan alam, sumber daya manusia, dan juga kecerdasan rakyat Indonesia. Jadi kembali, ya, di medsos ini kita menyaksikan ada orang-orang yang pesimis, ya, seolah-olah negara kita ini
diatur-atur oleh ya kekuatan luar. Memang kita akui dari dulu sampai sekarang itu, yang namanya blok barat dan blok timur itu belum hilang. Dan sekarang sudah ada juga ya blok Islam yang memang sedang dibangun juga kekuatan itu. Blok barat kita akui, American Gang itu masih beroperasi. Tapi sekarang sedang terpuruk dengan perang Ukraina. Dana, manusia, senjata terkuras itu dalam perang Ukraina itu. Blok barat. Jadi sekarang blok barat ya tidak menentukan. Makanya lebih tenang kan sekarang di Timur Tengah. Mengapa? Ya ini perangnya sudah hampir 2 tahun di Ukraina. Itu terkuras semua itu. Entah berapa ratus ribu yang sudah tewas di sana. Ya blok barat ini. Ya termasuk juga senjata-senjata yang terbaru, yang canggih itu habis di medan perang Ukraina. Belum uang. Nah, yang sekarang kita saksikan di Inggris, di Perancis ya, banyak orang susah, banyak orang kesulitan hidup karena memang tadi perang ini mempengaruhi juga ekonomi negara-negara yang tadi kategori maju. Kesulitan mereka untuk urusan bensin saja. Nah, jadi marilah timbulkan sikap optimisme sebagai bangsa maupun sebagai mayoritas Islam di Indonesia ini. Ya, karena kekuatan Islam juga sedang tumbuh. Kita saksikan sekarang ini perang Israel dan Palestina. Coba perhatikan. Ada rudal-rudal dari Lebanon yang mengarah ke Israel dan sudah ditembakkan. Ada rudal-rudal dari Suriah yang diarahkan ke Israel dan sudah ditembakkan. Begitu juga ada rudal-rudal dari Yaman, ada rudal-rudal dari Irak. Belum lagi ratusan ribu rudal di Iran itu yang diarahkan ke Israel. Nah, itu kelihatannya ada poros Iran juga ini yang mengepung Israel. Ini kekuatan baru Islam yang itu juga harus diperhatikan, yang punya dampak juga terhadap Indonesia. Jadi hal-hal yang positif itu kita ambil dari manapun. Dari blok barat yang positif ambil, terutama kaitannya ilmu dan teknologi dan kebebasan. Ya, kita akui kan sekarang ini kebebasan barat itu sekarang ya kita rasakan dalam hal demokrasi. Dan itu ya akibat ratusan ribu, mungkin kalau sekarang sudah jutaan orang yang belajar di Amerika, di Eropa, ya pulang ke Indonesia pasti menerapkan standar-standar Eropa yang dia pelajari, bagian-bagian yang baik ya bisa diambil, terutama dalam kaitan ilmu dan teknologi dan kebebasan berpendapat. Kita akui itu dari barat kita dapatkan. Ya, kemudian dari timur, ya kita juga ya timur dalam hal ini China ini. Dia tidak pakai senjata kalau saya perhatikan, dia pakai ekonomi. Memberikan contoh bagaimana dia memakmurkan negerinya dalam waktu 30 tahun, 800 juta orang makmur. Itu kan pelajaran. Kita cuma 270 juta. Tiru dong itu bagaimana 800 juta bisa makmur dalam waktu 30 tahun. Itu dari timur, kita ambil itu tentang bagaimana ekonominya. Ya, kita ambil. Nah, juga kita ambil gerakan Islam yang memang sedang tumbuh juga dari poros Iran ini. Maksudnya tadi tuh jangan terkotak-kotak lagi dari mazhab-mazhab, dari aliran-aliran. Yang penting adalah bela mereka yang tertindas, bela mereka yang lemah, bela mereka yang sedang dijajah. Itu saja. Dimanapun juga ada umat Islam yang tertindas, bela. Salam.